yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan amal yang kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam yang Habibana wa Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam beliau yang mendapatkan syafaat yang kelak pada akhiratnya ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, adalah kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan membaca shalawat Al-Fatihah bersama-sama. Wa ala nabiyyina wa billahi shallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk tema kajian kita pada pagi hari ini itu dengan tema bersegera menyambut seruan Allah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad Anikal Siapkali. Kepada beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat amal saleh. Setelah kita diizinkan oleh Allah untuk sholat subuh berjamaah, untuk berzikir kepada Allah, maka Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan kita diizinkan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti tidak hanya menambah wawasan keilmuan kita saja, tapi semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah untuk mampu menjaga sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah sur'atul istijabah wa ahammiyatuha fil hayah. Bersegera menyambut seruan Allah dan urgensinya di dalam kehidupan kita. Di antara perintah Allah kepada kita kaum muslimin, yaitu bersegera menyambut seruan Allah. Ini kita bisa fahami dari isyarat ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya di surat Ali Imran
ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menyongsong ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, bersegeralah. Kemudian kita juga bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Juga dalam surat Al-Hadid ayat 21, kata Allah, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah dalam menyongsong ampunan dari Tuhan kalian. Juga dalam ayat yang dihafal oleh anak-anak kita di surat Al-Mutaffifin, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nanti minuman penutupnya ahli surga itu adalah misk. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apa maksud ayat ini? Ya, kata beliau, syarabun abyad mithlul fiddah alladhi law adkhala rajulun min ahli dunya usbu'ahu thumma akhrajaha falam yabqa ahadun illa wajada tibaha. Yaitu minuman yang warnanya putih seperti perak. Andaikan salah satu penduduk bumi memasukkan jarinya ke dalam minuman itu, lalu dia mengeluarkannya, maka tidak ada satupun penduduk bumi kecuali mendapati bau harumnya. Itulah minuman penutupnya ahli surga. Maka untuk meraih nikmat yang seperti itu, kata Allah, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya manusia itu berlomba-lomba. Maka dari ayat-ayat ini kita mendapati isyarat Allah kepada kita kaum muslimin untuk bersegera dalam menyambut seruan Allah. Tidak cukup amal saleh itu yang penting ditunaikan, tapi Allah menginginkan lebih dari itu, yaitu bersegera di dalam menunaikannya. Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah, apa urgensi bersegera menyambut seruan Allah di dalam kehidupan kita? Pertama, sur'atul istijabah min khasaisil anbiya wal mursalin. Bersegera menyambut seruan Allah adalah karakternya para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya. Maka karakter mereka adalah bersegera di dalam menyambut seruan Allah. Mari kita lihat, adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini sering kita dengar dalam khutbah Idul Adha, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang sangat berat, perintah yang tidak masuk akal. Diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara
Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail telah sampai pada usia yang bisa membantu ayahnya, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu?" Maka lihat, Nabi Ismail faham ayah beliau bukan manusia biasa. Ayah beliau adalah utusan Allah, yang mana mimpinya tidak lain tidak bukan adalah wahyu dari Allah. Maka Nabi Ismail merespon itu dengan taat secara totalitas. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, tunaikan perintah Allah, niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ayahnya bersegera menyambut seruan Allah, anaknya pun sama, bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, beliau juga manusia yang bersegera di dalam menyambut seruan Allah. Di dalam masalah sholat, ketika beliau mendengar kumandang azan, bagaimana kesaksian istri-istri beliau? Faka'annahu la ya'rifuna wa nahnu la na'rifu. Beliau itu cepat sekali menyambut panggilan Allah, seolah-olah beliau tidak mengenal kami, kami pun tidak mengenal beliau. Ini dalam masalah sholat. Dalam masalah menyalurkan zakat, ketika Rasulullah teringat ada sekeping emas harta zakat yang belum disalurkan, maka dalam sebuah sholat asar, setelah beliau salam, beliau langsung berdiri, bergegas ke rumah untuk menyalurkan sekeping emas tadi. Maka sahabat bertanya, apa yang membuatmu terburu-buru ya Rasulullah? Kata beliau, nasitu tibran minas sadaqah. Aku melupakan sekeping emas harta sedekah, harta zakat. Maka aku tidak senang untuk menunda-nundanya. Dalam masalah berdakwah, ketika turun ayat 214 di surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka seketika Rasulullah menyeru keluarga besarnya, ya bani Qusay bin Kilab, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah bintu Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Hei bani Qusay bin Kilab, hei bani Abdi Manaf, hei bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hei Fatimah putrinya Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspeknya cepat menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karakternya para nabi dan rasul. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sur'atul istijabah min khasaisi khairil ummah. Cepat menyambut seruan Allah itu karakternya umat terbaik. Para sahabat Nabi adalah manusia yang cepat menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Pernah saya sampaikan di sini, ketika turun ayat yang tegas mengharamkan khamr,
yaitu ayat 90 dan 91 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini adalah rijsum min amali syaitan, perbuatan kotor perilakunya setan. Jauhi agar kalian beruntung. Sungguh setan hendak menimpakan benih-benih perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah kalian melalui khamar dan judi, dan menghambat kalian dari zikrullah dan juga dari salat. Maka adakah kalian termasuk orang yang berhenti? Maka sahabat seketika merespon, intahaina ya Rab, intahaina, kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Mereka seketika menumpahkan khamar yang mereka miliki. Maka jalan-jalan Madinah itu digenangi oleh khamar, saking cepatnya mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menarik, disebutkan ada beberapa sahabat belum tahu bahwa khamar telah diharamkan, bahwa telah turun ayat yang tegas mengharamkan khamar. Di antara sahabat yang kumpul-kumpul itu ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan beliau yang menuangkan khamar ke gelas. Lalu ada Abu Talhah dan beberapa sahabat lainnya. Ketika khamar sudah dihidangkan, tinggal minum, maka ada orang yang memberitahu, khamar sudah diharamkan, telah turun ayat yang tegas mengharamkan khamar. Maka bagaimana reaksi para sahabat yang sudah siap minum khamar tadi? Seketika mereka menumpahkan khamar-khamar yang sudah mereka tuang. Begitu cepatnya mereka merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Rasulullah menyeru para sahabat untuk kembali berjihad, padahal mereka baru saja pulang dari medan jihad, yaitu medan Uhud. Kesedihan mereka belum hilang. 70 sahabat Nabi menjadi syuhada. Luka mereka belum kering, darah masih menetes. Tiba-tiba Rasulullah kembali menyeru mereka untuk berjihad di jalan Allah dalam perang yang disebut Hamraul Asad. Karena orang-orang musyrik belum puas atas kemenangan mereka. Apa arti kemenangan ini sementara Muhammad masih hidup? Maka mereka hendak menghancurkan kaum muslimin di tengah kesedihan mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana reaksi para sahabat yang kesedihan mereka belum hilang, luka masih basah, darah masih menetes? Mereka seketika menyeru seruan, merespon seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan. Diabadikan dalam surat Ali Imran, alladzina stajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka yang merespon seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa luka,
Maksudnya adalah kekalahan dalam perang Uhud. Maka orang-orang yang berbuat baik di antara mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, yaitu surga. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang ketika manusia menakut-nakuti mereka, sungguh manusia telah mengepung kalian, takutlah kalian. Maka rupanya mereka tidak takut sedikit pun, bahkan bertambah keimanan mereka, dan mereka merespon hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlil lam tamsashum su'. Mereka kemudian meraih kenikmatan dari Allah dan karunia yang tidak diiringi keburukan sama sekali. Mereka meraih kemenangan, musuh lari tunggang langgang karena gentar menyaksikan keberanian para sahabat. Mereka merespon seruan Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sebagian ulama ahli sejarah mengatakan perang Uhud ini sebenarnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena peristiwa berikutnya, yaitu Hamra'ul Asad, yang menang adalah kaum muslimin. Begitu karakter khairu ummah, cepat menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menunda-nunda melaksanakan perintah Allah, ini karakternya Yahudi. Kita masih ingat, diabadikan dalam surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Surat apa Pak? Al-Baqarah. Mengapa disebut Al-Baqarah? Karena dikisahkan tentang perintah menyembelih sapi dari ayat 67 hingga 70 sekian. Itu berbicara tentang penyembelihan sapi. Ketika ada Bani Israel melakukan pembunuhan, kemudian jenazah itu dipindahkan ke kampung sebelah. Apa tujuannya? Untuk menghapus jejak dan supaya keluarga korban menuduh bahwa pelakunya adalah kampung sebelah. Ini karakter Yahudi dari masa ke masa. Maka hari ini jangan kita heran kalau Zionis Yahudi menghancurkan rumah sakit lalu mengatakan itu markasnya Hamas, kemudian membantai rakyatnya sendiri, lalu dia keluar ke media, ini perbuatannya Hamas. Jangan heran, ini bukan barang baru. Sejak zaman Nabi Musa sudah seperti itu. Mereka lempar batu kemudian sembunyi tangan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa dampak perbuatan mereka? Hampir-hampir dua kampung ini saling mengalirkan darah. Hampir-hampir terjadi peperangan sampai mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Maka turunlah perintah untuk menyembelih sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguh Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nyembelih sapi itu perintah yang mudah apa susah? Mudah. Setiap tahun kita nyembelih sapi. Ini perintah yang mudah. Kalau mereka bersegera melaksanakan perintah itu, maka ini mudah. Tapi Yahudi tidak seperti itu. Dia ngeyel, banyak mempertanyakan perintah Allah.
Maka mereka bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Tanyakan kepada Tuhanmu, sapinya yang bagaimana? Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu tidak terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda, maka kerjakan apa yang diperintahkan. Mereka tidak segera menunaikan, masih bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jelaskan kepada kami sapinya warnanya seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapinya warnanya kuning tua. Sekali orang lihat hatinya langsung senang. Makin susah, makin berat perintahnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Akhirnya dijelaskan, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la galulun tuthirul arda wa la taskil harf musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sapinya itu tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, juga tidak pernah dipakai untuk menyiram tanaman. Tidak ada cacat sama sekali. Ya. Maka baru kemudian mereka melaksanakannya. Kata Allah, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya. Apa sebabnya? Saking beratnya. Memang sapi jenis itu ditemukan milik anak yang saleh, tapi Bani Israel harus membayar dengan harga yang fantastis. Berapa harganya, Pak? Sapi itu ditimbang, berapa beratnya, maka dibayar dengan emas seberat sapi itu. Ya. Bapak kalau kurban biasanya berapa berat sapinya? Antara 400-500. Maka bayangkan 400 kilo atau 500 kilo emas itu cukup untuk mengawinkan laki-laki se-Indonesia. Begitu karakter Bani Israel. Makanya Rasulullah marah kepada sahabat ketika turun ayat 284 surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian menyembunyikan sesuatu di hati kalian ataukah menampakkannya, maka itu dihisab oleh Allah. Kan berat. Sekedar lintasan hati, lintasan pikiran dihisab. Siapa di antara kita yang bisa selamat? Maka sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq, as-salah wal jihad was sadaqah. Ya Rasul, selama ini turun perintah kepada kami yang kami sanggup menjalankannya, seperti salat, jihad, sedekah, kami sanggup ya Rasul. Tapi qad nuzilat ilaika ayatun ma la nutiquha, telah turun ayat kepadamu yang kami enggak mungkin sanggup melaksanakannya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah menegur para sahabat, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, apakah kalian hendak mengatakan sesuatu yang dulu dikatakan oleh dua ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani? Apa bunyi perkataan mereka? Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Ini karakter khas Yahudi Nasrani. Maka kata Nabi, bal qulu
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang betul kalian katakan, kami mendengar, kami taat, kami mengharap ampunanmu ya Allah, hanya kepadamu kami dikembalikan. Seketika para sahabat merespon seruan Rasulullah itu dengan ketaatan. Kata sahabat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka diabadikan oleh Allah dalam ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi itu bedanya, ya, khairu ummah, sahabat-sahabat Nabi dengan orang-orang Yahudi. Umat terbaik itu bersegera merespon seruan Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang-orang Yahudi, kebiasaan mereka adalah ngeyel dan menunda-nunda perintah Allah. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suratul istijabah sababu hayatil qulub. Cepat menyambut seruan Allah itu sebab hidupnya hati kita. Allah mengingatkan kita dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, yaitu surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, ya, dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian terhadap perkara yang menghidupkan kalian, ya, dalam tafsirnya lima yuslihukum, terhadap perkara yang memperbaiki keadaan kalian. Maka ini isyarat setiap perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, maka di dalamnya terdapat kebaikan untuk diri kita. Maka ketika Allah menyeru kita sholat, dalam sholat ada kebaikan untuk diri kita. Ketika Allah menyeru kita untuk berzakat, untuk tolabul ilmi, untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka di dalamnya terdapat kebaikan untuk diri kita. Maka inilah hakikat, ya, kehidupan. Kita mendapatkan kehidupan yang hakiki itu ketika merespon seruan Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, fal hayatun nafi'ah innama tahsulu bil istijabah lillahi wa rasulih. Faman laisa fi hayatihil istijabah fala hayatalah. Sungguh kehidupan yang bermanfaat itu diperoleh dengan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang hidupnya tidak ada, ya, menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kehidupan baginya, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di penghujung ayat itu Allah menutup dengan ancaman yang berat. Begitu kata para ulama tafsir. Apa ancaman Allah itu? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah, Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annallaha yahulu bainal mu'min wal kufr wa bainal kafir wal iman. Allah itu membatasi antara seorang mukmin dari kekufuran
dan Allah membatasi antara orang kafir dari keimanan. Maka jika batas itu diangkat oleh Allah, tidak menutup kemungkinan orang yang sebelumnya mukmin terjatuh dalam kekufuran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha merasa heran, ya Rasulullah, mengapa engkau sering baca doa itu? Maka beliau menjawab, inna quluba bani Adam kanat baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Sungguh hati manusia itu selalu berada di antara dua jari Allah. Jika Allah berkehendak, maka mudah sekali Allah memalingkannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang tidak segera merespon seruan Allah, maka dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Begitu sejarah bercerita kepada kita. Ada manusia yang bernama Walid ibnul Mughirah. Dia adalah bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, sahabat yang mulia, dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Semua perang dipimpin Khalid, maka dikaruniai oleh Allah kemenangan. Makanya dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tapi bapaknya namanya Walid bin Mughirah. Ini manusia yang dia masih hidup di dunia, sudah turun ayat menjelaskan nasibnya di neraka. Ngeri nggak Pak? Orangnya masih hidup di dunia, sudah turun ayat menjelaskan nasib dia di neraka. Apa sebabnya? Ketika Walid mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, riwayat lain mengatakan mendatangi Rasulullah SAW, maka dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Walid ini orang yang Allah karuniakan kecerdasan. Dia ahli sastra. Dia tahu mana syair, mana bukan syair. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia mengakui kebenaran Al-Quran. Dia mengatakan, innahu laisa bi syi'rin wala sihrin, innahu lamin ayatillah. Apa yang dibacakan itu sungguh bukan syair, bukan sihir. Yang dibacakan itu tidak lain tidak bukan adalah ayat-ayat Allah. Inna lahu la talawah wa inna lahu la halawah wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Apa yang dibaca itu sungguh indah susunannya, manis maknanya. Ayat-ayat seperti itu pasti menang, tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi kemudian dia tidak bersegera merespon seruan Allah. Dia tidak bersegera beriman. Dia lebih mementingkan gengsinya di mata kaumnya. Maka ketika Abu Jahal berkata, "Hei Walid, aku lihat kaummu mengumpulkan uang untuk diberikan kepadamu." Maka seketika bangkit gengsinya. Aku ini orang paling kaya, paling terpandang. Untuk apa mereka kumpulkan uang untukku? Maka Abu Jahal berkata, karena kamu lunak sikapmu terhadap Muhammad. Oh begitu? Iya. Kalau begitu gimana caranya? Kamu harus musuhi Muhammad dengan permusuhan yang keras. Maka Walid berpikir, gimana caranya? Setelah berpikir keras, akhirnya dia menemukan cara baik. Aku akan mengatakan bahwa Quran yang dibawa Muhammad itu tidak lain tidak bukan sihir yang dipelajari oleh Muhammad dari umat sebelumnya.
Quran itu tidak lain tidak bukan isinya syair. Maka dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Muddathir dari ayat 11 hingga ayat 30. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar. Kata Allah, biarkan aku bertindak terhadap manusia yang aku ciptakan sendiri. Aku berikan kepadanya harta yang banyak dan anak-anak yang menjadi pendamping. Lalu dia mengharapkan nikmat yang lebih dariku. Sekali-kali tidak. Sungguh dia telah menentang ayat-ayatku. Aku akan berikan kepadanya pendakian yang memayahkan. Kata Imam Ahmad, di neraka itu ada wail. Wail itu apa? Wadin fi nari jahannam yahwi bihar rajulu arba'ina kharifan qabla ayyaqa'a qa'rahu. Jurang di dasar neraka jahanam. Orang itu terjatuh ke dalam jurang itu 40 tahun lamanya sebelum sampai ke dasarnya. Dalam atau enggak, Pak? Ya, ini mengerikannya wail. Maka kalau kita baca wailul lil mutaffifin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maknanya seperti tadi, ya. Lalu kata Imam Ahmad, di neraka juga ada sa'ud. Sa'ud itu apa? Jabalun finnar, ya, gunung di neraka. Seseorang untuk naik ke atasnya itu butuh waktu 70 tahun. Maka kata Allah, aku akan berikan kepadanya pendakian yang memayahkan. Ya. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir lalu memutuskan. Faqutila kaifa qaddar. Sungguh celaka apa yang dia putuskan. Tsumma qutila kaifa qaddar. Sungguh celaka apa yang dia putuskan. Tsumma nazar, tsumma abasa wa basar. Lalu dia merenung, lalu dia bermuka masam dan cemberut. Tsumma adbara wastakbar. Lalu dia membelakangi dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dia mengatakan Quran ini tidak lain tidak bukan sihir yang dipelajari Muhammad dari umat sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain tidak bukan buatannya manusia. Maka kata Allah, sauslihi saqar. Aku akan lempar dia ke neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu neraka saqar? La tubaqi wa la tazar. Neraka yang tidak menyisakan dan tidak meninggalkan sama sekali. Lawahatul lil bashar, yang membakar kulit. Alaiha tis'ata asyar. Pada neraka itu terdapat 19 malaikat penjaga. Ini akibat tidak bersegera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Lagi ada orang kafir Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Nasabnya ketemu dengan nasabnya Nabi pada Abdi Manaf. Jadi masih kerabat.
ketika orang-orang musyrik memusuhi dakwah Nabi dengan permusuhan yang keras, rupanya ini kontraproduktif. Justru tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, seperti Umar bin Khattab. Maka Utbah melihat ini caranya harus kita rubah, ya. Maka dia mendatangi Nabi, melobi Nabi, ya. Kata Utbah, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, a anta afdalu min Qusay bin Kilab, a anta afdalu min Abdi Manaf, a anta afdalu min Abdil Muttalib. Apakah kamu ini lebih mulia dibanding Qusay bin Kilab, lebih mulia dibanding Abdi Manaf, lebih mulia dibanding Abdul Muttalib? Wahai anak saudaraku, sebenarnya apa yang kamu cari? Kalau kamu menginginkan harta, kami akan jadikan kamu orang yang paling kaya raya di antara kami. Kalau kamu menginginkan jabatan, kami akan angkat kamu jadi pemimpin kami. Kalau kamu ingin wanita, ya, kami akan carikan 10 wanita yang paling cantik untuk kamu nikahi. Tawaran seperti ini ringan apa berat, Pak? Cuma yang dimuliakan oleh Allah. Dan kata Utbah, kalau kamu memang sakit seperti yang dikatakan banyak orang, kami akan mengobatkanmu sampai sembuh. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, afaraqta ya Abul Walid, hei Abul Walid, apa kamu sudah selesai? Ya. Kata Utbah, sudah. Maka kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Fussilat, ya, dari ayat pertama hingga ayat 38. Maka seketika, ya, Utbah bin Rabi'ah berubah rona wajahnya, ya. Dia pulang ke tengah-tengah kaumnya seperti orang linglung. Dia mengatakan, aku telah mendengar perkataan yang bukan perkataan manusia. Apa yang dia baca sungguh ayat-ayat yang indah. Dia bukan syair, dia bukan sihir. Maka kesimpulanku, Muhammad itu orang yang benar. Biarkan dia dalam dakwahnya, jangan ganggu dia. Kata kaumnya, sungguh Utbah telah terkena sihirnya Muhammad. Ya. Kemudian dia terprovokasi oleh Abu Jahal. Ya. Ini lagi-lagi bahayanya berkawan dengan kawan yang jahat. Apa sebab Walid bin Mughirah tadi terhalang dari hidayah? Punya kawan seperti Abu Jahal. Ini juga sama. Utbah bin Rabi'ah, dia sudah tahu itu ayat-ayat Allah, tapi mengapa dia tidak beriman? Apa di antara sebabnya? Karena punya kawan seperti Abu Jahal. Abu Jahal berkata, kamu ini pengecut, ya. Akhirnya dia kembali memusuhi Nabi, padahal sebelumnya berjanji tidak memusuhi Nabi. Bahkan dia ikut serta dalam perang Badar. Akhirnya dia pun terbunuh di tangan Hamzah ibnu Abdil Muttalib, ya. Jadi begitu bahayanya tidak segera merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsyistawa. Maka seketika dia mencari Nabi, lalu dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suratul istijabah,
aqibatuha al-jannah. Bersegera menyambut seruan Allah, balasannya adalah surga. Ini enggak main-main, balasannya surga. Ketika terjadi perang Badar, perang yang sangat menentukan masa depan Islam, maka Nabi berdoa dengan doa yang dahsyat. Nabi tidak baca doa ini dalam perang-perang lainnya, hanya dalam perang Badar. Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tuqbat abada. Ya Allah, kalau sekelompok orang yang beriman ini binasa, niscaya tidak ada lagi yang menyembahmu setelahnya. Ya, karena ini perang yang sangat menentukan masa depan Islam. Maka Rasulullah menyeru para sahabat, sabiqu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian menyongsong surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada sahabat namanya Umair ibnul Humam. Dia mengatakan bah, ya, kata bah itu ungkapan keheranan. Kalau kita wah, surga luasnya seluas langit dan bumi ya Rasul. Iya. Kalau aku syahid, aku memperoleh surga itu. Iya. Maka dia merogoh kantongnya. Ada beberapa butir kurma. Kata beliau, ya Rasulullah, kalau aku nunggu kurma ini habis, sungguh itu penantian yang terlalu lama. Maka diletakkan kurma itu, dia terjun ke medan jihad, dia pun meraih syahid, dia pun meraih surga. Jadi bersegera menyambut seruan Allah, balasannya jelas, yaitu surga. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, alarmnya sudah bunyi. Yang kelima, suratul istijabah sababun linaili khairatid dunya wal akhirah. Segera menyambut seruan Allah itu sebab kita meraih kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika Zainab binti Jahsh dijodohkan oleh Nabi dengan Zaid bin Harithah, ya, maka Zainab awalnya menolak karena Zainab ini nasabnya mulia, sementara Zaid hanyalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Nabi, diangkat menjadi anak angkatnya Nabi. Ketika Zainab menolak, turun ayat 36 surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi laki-laki mukmin maupun wanita mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu atasnya, lalu dia memilih pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka seketika Zainab merubah perasaannya, inni ati'ullaha wa rasulah, aku ini orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nikahkan aku ya Rasul dengan siapapun yang engkau ridhoi. Maka dinikahkanlah dengan Zaid, ya. Rupanya pernikahannya enggak harmonis. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kita terkadang bertanya, untuk apa dinikahkan kalau ternyata berakhir tidak harmonis, mereka bercerai, ya. Rupanya ada hikmah besar. Ini kita dapati dalam ayat berikutnya, ayat 37, ya. Di pertengahan ayat itu, falamma qada zaidum minha waqaran zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna waqara. Begitu Zaid, ini satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran, begitu Zaid menceraikan istrinya, yaitu Zainab, maka kami kawinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab, supaya
orang-orang yang beriman menganggap tidak ada dosa bagi ayah angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, karena hari itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun, ya, bahwa anak angkat seperti anak kandung, tidak ada hijab di antara mereka, kemudian bisa mewarisi, termasuk bekas istrinya anak angkat itu tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Maka Allah menghapus mitos itu dengan cara menikahkan Nabi dengan Zainab, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini karunia yang besar bagi Zainab, karunia dunia dan akhirat, menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu ummahatul mukminin, menjadi salah satu wanita yang dijamin surga, ya. Maka ketika istri-istri Nabi kumpul, mereka saling membanggakan dirinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis itu aku, ya. Kata kata Zainab, kalian semua yang menikahkan manusia, kalau aku yang menikahkan adalah langsung Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini karunia yang besar diperoleh Zainab disebabkan cepat merespon seruan Allah dan Rasulnya. Lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya, juga Imam Muslim di dalam sahihnya mengkisahkan sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib ini sahabat yang secara fisik diriwayatkan tidak menarik, badannya pendek, bungkuk, ya, kulitnya hitam, ditambah lagi nasabnya tidak jelas, dia tidak tahu siapa orang tuanya, akibatnya tidak tahu apa kabilahnya, ya. Maka ini menjadi aib besar di tengah masyarakat Arab hari itu. Ditambah lagi dia miskin, tinggalnya di Masjid Nabawi, dia termasuk ahlus suffah. Maka satu ketika Rasulullah bertanya, Julaibib, apa kamu nggak pengen menikah? Ya. Kata Julaibib, ya Rasul, mana ada orang tua yang mau menikahkan anaknya dengan orang seperti saya, ya. Maka Rasulullah mendatangi salah satu pemimpin Ansar, zawwijni ibnatak, kawinkan kepadaku putrimu. Hari itu kalau ada seorang wanita menjadi janda, apakah karena ditinggal wafat oleh suaminya ataukah karena dicerai, maka orang tuanya tidak berani menawarkan kepada orang lain sebelum menawarkan kepada Nabi, karena punya mantu Nabi itu kebanggaan yang luar biasa. Begitu Nabi mengatakan kawinkan kepadaku anakmu, maka seketika keluarga itu bahagia. Ini keberuntungan yang besar bagi kami ya Rasulullah, engkau adalah cahaya di tengah kegelapan rumah kami. Kata Nabi, aku meminang bukan untukku tapi untuk sahabatku. Siapa dia ya Rasul? Ya, kata Nabi, Julaibib. Seketika sang ayah berkata, sa'usyawiru ummaha, kalau begitu ya Rasul, aku akan musyawarah dulu dengan ibunya. Bayangkan, yang minta siapa Pak? Rasulullah. Dia masih bilang, aku akan musyawarah dulu dengan ibunya. Ini sebenarnya penolakan secara halus. Maka kalau Bapak diberi jawaban, kami musyawarahkan dulu ya, nah, itu siap-siap. Itu penolakan secara halus. Begitu musyawarah dengan, ya, istrinya, ibunya wanita yang dipinang Nabi ini, maka istrinya keras penolakannya. Dia mengatakan, wallahi la nuzawwijuha bihi, kita nggak mungkin mengawinkan putri kita dengan Julaibib itu. Maka gaduh-gaduh ini terdengar oleh putrinya, seorang wanita yang salihah,
Dari dalam kamarnya dia keluar. Apa yang sedang kalian bicarakan? Siapa yang mau meminangku? Maka ibunya menceritakan kronologisnya. Maka seketika anak putri yang solehah ini berkata, atarudduna ala Rasulillah, bagaimana mungkin kalian berani menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka wanita ini membacakan ayat yang turun kepada Zainab, ayat 36 surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata wanita itu, antarkan aku kepada Rasulullah. Maka dinikahkan dengan Julaibib. Rupanya tidak lama setelah itu terjadi jihad fisabilillah. Ketika jihad, Julaibib ikut serta dan dia meraih syahid. Ya. Ketika perang itu selesai, Rasulullah berkata kepada para sahabat, atafqiduna ahadan, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata sahabat, la ya Rasulullah, enggak ya Rasul, sudah lengkap ini. Afqidu Julaibib, ya, walakinni afqidu Julaibib, aku kehilangan Julaibib. Maka dicari, ketemu jasadnya di bawah, ya, tumpukan 7 pasukan musuh. Maka diperkirakan dia berhasil membunuh 7 pasukan musuh baru meraih syahid. Maka Rasulullah sendiri yang mengurus jenazah Julaibib. Rasulullah sendiri yang memakamkan. Saat itulah sahabat-sahabat Nabi cemburu, karena Nabi mengatakan, sungguh Julaibib bagian dariku, aku bagian darinya. Dan Rasulullah mendoakan kebaikan besar untuk istri yang ditinggalkan. Kata beliau, Allahumma subbalaha minal khairi sabba wala taj'al fi ma'isyatiha kaddan kadda. Ya Allah, karuniakan untuknya kebaikan yang luas dalam kehidupannya. Jangan engkau jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang sempit. Maka bagaimana kesaksian para sahabat? Wanita itu sungguh menjadi wanita yang paling beruntung di kota Al-Madinah. Ya, berkah bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya kekuatan iman, kekuatan keistiqamahan untuk mampu bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.